Shalom, selamat sore adik-adik semua, anak-anak komunitas Yedija yang papi sayangi, yang papi cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, puji Tuhan, pada sore hari yang indah ini adik-adik semua, kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik sudah siap? Puji Tuhan. Mari, kalau kita semua sudah siap, jangan ada yang bermain-main, jangan ada yang sambil bergurau, ya. Tiba saatnya kita mau ibadah, kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, haus akan Tuhan, ya. Yuk, mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita masuk dalam ibadah komunitas, kita berdoa minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu, ya. Adik-adik semua, yuk mari semua lipat tangannya, semua tutup mata, jangan ada yang mainan di saat kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari yang indah Tuhan, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bahkan terlebih kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu dan berkati kami ya Bapa pada sore hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik, kita mau siapkan hati kita ya. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, daki-daki gunung yang tinggi, daki-daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di duka Kau ada, di suka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus ada penyertaan dalam hidup kita. Dan Tuhan senantiasa menyertai dan memimpin kita senantiasa. Kita percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita. Mari kita angkat pujian ini. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya.
jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Amin. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan senantiasa nyata di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhanlah yang senantiasa menuntun setiap langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah, jadi yuk kita angkat pujian Tuhan Yesus tidak berubah yang sedang viral di media sosial. Yuk kita angkat pujian ini ya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdoa dari semua untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada sore hari yang indah Tuhan kami mengucap syukur atas berkat-Mu Tuhan. Kalau pada sore hari ini Tuhan kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan berkenan hadir dan mengurapi setiap kami yang ada. Biarlah Kau Tuhan urapi kami dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Berikan kami hikmat, pengertian yang benar tentang firman-Mu, supaya di saat kami mendengarkan, Roh Kudus-Mu turut bekerja menjamah hati kami semua Bapa, sehingga kami dapat mengerti dan meresponi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tetapi kami dapat melakukan firman-Mu Tuhan buat kami pada pada sore hari yang indah. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua, puji Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, Papi Robi mau menayangkan kejadian bagaimana gempa bumi terjadi di mana-mana. Di belahan dunia, bahkan di Indonesia sendiri terjadi gempa bumi. Yuk kita mau saksikan tayangan video ini ya. Banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, hingga gempa bumi. Gempa bumi menjadi bencana yang sering terjadi. Nah, adik-adik semua, puji Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan bagaimana tayangan video gempa bumi, ya, bencana alam di dunia ini, ya, termasuk di Indonesia. Di Indonesia pernah mengalami terjadi gempa bumi, tsunami, bahkan gunung meletus. Itu merupakan suatu tanda bahwa dunia ini akan hancur lenyap. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan
percaya bahwa Yesus yang menjadi juru selamat kita, dia sudah menyediakan tempat, bumi yang baru, langit yang baru, di mana kita semua akan menempatinya bersama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan itu semua digenapi di dalam firman Tuhan 2 Petrus 3 ayat yang ke-10, bahwa akan ada waktunya dunia ini akan hilang lenyap, ya. Yuk kita baca di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Tetapi pada hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Nah, adik-adik semua, apa yang akan terjadi nanti ketika dunia ini akan hancur lenyap, ya, hilang? Maka kita tidak punya pengharapan lagi, tetapi kita percaya bahwa kita punya pengharapan yang sejati, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana Tuhan sudah menyediakan langit baru dan bumi baru. Kita akan masuk bersama dengan Tuhan, tetapi kita akan dipersiapkan bagaimana kita hidup selama di dunia ini, ya. Apakah hati kita melekat kepada dunia ini, ataukah hati kita melekat kepada Tuhan? Nah, kita percaya bahwa adik-adik mungkin di rumah punya kesenangan sendiri, ya, punya barang-barang yang mungkin menjadi kesenangan, ya, yang tidak bisa dilepaskan. Nah, apa yo? Yaitu handphone, ya, dimana semua anak-anak sekarang terikat dengan namanya gadget. Apa yang ada di dalam gadget, anak-anak sudah mulai terikat, tidak bisa lepas. Sehari tanpa handphone kayaknya gimana, uring-uringan. Kadang ketika mama merampas handphone adik-adik semua supaya adik-adik tidak terikat dengan handphone, adik-adik mulai marah, bilang mama jahat, papa jahat, adik mau main handphone gak boleh. Nah, bukan berarti orang tua kita itu jahat, melarang anak-anak kita untuk main handphone terus, bukan. Tetapi orang tua kita itu sangat sayang dan peduli dengan kita. Tujuannya apa? Supaya kita semua anak-anak jangan terikat dengan yang namanya gadget, ya. Mungkin adik-adik senang dengan dunianya sendiri, main gadget, tetapi ingat, itu bukan cara Tuhan untuk bisa tinggal di dalam kerajaan surga, ya. Bagaimana kita bisa hati kita melekat kepada Tuhan kalau hati kita sendiri melekat kepada dunia ini, kepada kesenangan dunia ini? Nah, adik semua harus ingat, ya, bahwa bukan untuk selamanya kita akan terikat dengan dunia gadget, karena semuanya itu akan lenyap. Seperti apa yang dalam firman Tuhan ini, langit dan bumi akan berlalu, akan lenyap. Tetapi ketika kita masuk bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga mulia, maka kita merasakan bahwa luar biasa hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga mulia. Tetapi yang Tuhan mau apa dari hidup kita? Selama hidup kita di dunia ini, kita dilatih, kita diajarkan bagaimana cara kita hidup mengatasi masalah-masalah yang ada. Apakah dengan cara dunia ini ataukah dengan cara Tuhan? Yang Tuhan mau adalah dengan cara Tuhan. Supaya apa? Supaya kita memiliki karakter ilahi, ya. Tuhan mau bahwa setiap hidup anak-anak Tuhan di dunia ini memiliki karakter ilahi, ya. Itulah kenapa Tuhan mau supaya kita tidak terikat dengan dunia ini. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang terikat di dunia maka akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia ini maka akan terlepas di surga. Oleh karena itu, mari adik-adik semua, jangan kita bergantung kepada dunia ini, karena dunia ini akan lenyap, ya. Jangan kita bergantung kepada kesenangan dunia ini, karena semuanya itu akan lenyap. Nah, oleh karena itu, mari adik-adik semua, ya, belajar. Kita belajar mempersiapkan diri kita, bagaimana cara kita nanti ketika langit dan bumi ini akan lenyap, maka kita akan masuk bersama dengan Tuhan dalam langit baru dan bumi baru, yaitu
dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak mau anak-anaknya itu terikat akan dunia ini. Ya, Tuhan gak mau anak-anaknya hatinya melekat dengan dunia ini. Oleh karena itu mari adik-adik semua belajar kita melepaskan yang namanya kesenangan dunia ini. Ya, Papi punya suatu contoh di mana Papi juga dulu pernah terikat dengan namanya gadget. Papi senang main game, ya toh. Tapi apa yang terjadi? Dengan kesenangan Papi main game itu membawa dampak yang buruk dalam kehidupan Papi bersama dengan istri Papi. Dari situ Papi selalu ribut. Ya, kenapa? Ketika Papi sudah main handphone, Papi dilarang. Papi marah. Loh, kenapa Mama? Gak boleh Papa main game. Nah, Mama, istri Papi bilang, Papa dapat apa dengan main game itu? Untungnya apa? Nah, dari situ Papi berpikir, oh iya ya, saya tuh dapat apa dengan main game? Mungkin kesenangan hanya sementara. Selesai main game, ya pusing lagi dengan masalah yang ada. Tapi akhirnya Papi Robi mengambil keputusan. Sejak saat itu, Papi Robi nggak mau main game lagi. Semua game yang ada di handphone Papi Robi semua dihapus. Kenapa? Papi Robi sadar bahwa semuanya itu tidak ada jaminan kekal untuk Papi bisa masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Ketika suatu saat nanti Papi Robi meninggal dunia, ataupun ketika Papi Robi akan masuk dalam kerajaan surga, apakah kesenangan itu akan selalu ada bersama dengan Papi Robi untuk main game terus di surga? No, nggak ada. Semuanya itu akan lenyap. Oleh karena itu Papi Robi berjanji tidak mau terikat dengan yang namanya gadget, apalagi yang main game. Waduh, nggak mau. Kenapa? Itu akan merusak ya kehidupan kita. Karena ketika kita terikat, maka hati dan pikiran kita akan selalu fokusnya kepada yang namanya gadget. Tapi yang Tuhan mau adalah hati dan pikiran kita itu memikirkan tentang kerajaan surga, yaitu memikirkan Yesus Kristus, ya. Karena dialah sumbernya. Kita mau Yesus ada di dalam hati kita. Kita mau Yesus ada dalam pikiran kita. Supaya apa? Supaya kita memiliki karakter ilahi. Dan ketika kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia bersama dengan Tuhan, maka kita layak dan berkenan ada bersama dengan Bapa di surga. Nah, ada di semua, kita percaya mulai saat ini, yuk kita mau lepaskan. Jangan kita mau terikat dengan yang namanya gadget, karena kita tidak akan bisa masuk bersama dengan Tuhan dalam langit yang baru dan bumi yang baru, yaitu dalam kerajaan surga, kalau hati kita masih melekat akan dunia ini. Mari kita lepaskan segala apa yang menjadi kesenangan dunia. Jangan adik-adik marah ketika orang tua kita melarang, ayo main gadget terus, udah sini rampas, gak boleh main, ya diatur waktunya. Adik-adik mulai marah, gak mau mah, gak mau, pokoknya saya mau main game, pokoknya saya mau main YouTube, pokoknya saya mau main Facebookan. Jangan, ya. Mulai sekarang adik-adik sedikit belajar untuk taat, memiliki hati yang takut akan Tuhan, ya. Belajar untuk bisa memiliki apa yang menjadi karakter Tuhan dalam hidup kita juga, supaya kita layak ada bersama dengan Tuhan. Ketika kita melepaskan apa yang ada di dunia ini, maka di dalam surga itu akan terlepas. Tetapi kalau adik-adik terikat di dalam dunia ini, maka di surga juga akan terikat. Jadi kita nggak akan bisa masuk dalam kerajaan surga kalau hati dan pikiran kita itu tertuju kepada kesenangan dunia ini, ya. Yuk adik-adik semua, mau adik-adik semua tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga yang mulia? Mau? Puji Tuhan, Papi juga mau. Mulai sekarang adik-adik harus bisa melepaskan. Karena apa yang ada dalam dunia semua ini akan lenyap, semuanya ini akan hilang, ya. Tapi Tuhan bersama dengan kita akan ada untuk selama-lamanya di dalam dunia baru dan langit yang baru, ya. Kita mau bersama dengan Tuhan ada dalam kerajaan surganya, ya. Yuk adik-adik semua, puji Tuhan. Firman Tuhan yang singkat ini, Papi yakin dan percaya adik-adik taat, tunduk kepada otoritas Tuhan, dan adik-adik juga mau taat, nurut kepada apa yang menjadi orang tua inginkan dalam kehidupan adik-adik semua. Karena orang tua sayang kepada adik-adik juga, ya. Yuk mari kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita terima
yang kita sudah dengar. Oh iya, ada satu ayat hafalannya ya, untuk adik-adik semua dihafal ya. Kita buka di dalam Matius pasal 16 ayat 19 bagian B saja ya. Matius pasal 16 ayat 19 bagian B. Firman Tuhan katakan demikian. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Nah, dari semua ingat ya ayat hafalannya di dalam Matius pasal 16 ayat 19 bagian B ya. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Puji Tuhan ya. Ingat, ayat hafalan ini yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Ketika kita mau memikirkan apa yang baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mau fokus hati kita dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan, pribadi yang membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Puji Tuhan. Yuk kita semua mau tunduk, kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kami pelajari pada sore hari ini. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Kami mau meresponi apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, tolong urapi kami semua anak-anak-Mu, mampukan kami semua anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk masuk dalam kerajaan surga-Mu yang mulia. Bersama dengan Tuhan, kami mau melepaskan apa yang menjadi keterikatan kami akan dunia ini, khususnya gadget Tuhan, yang membuat hati dan pikiran kami tertuju kepada kesenangan dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar untuk melepaskan apa yang menjadi keterikatan kami akan dunia ini. Kami mau Tuhan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga-Mu yang mulia. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami hidup di dunia ini hanya sementara, tapi pada dasarnya kami akan tinggal bersama dengan Tuhan, bersama Tuhan dalam kerajaan surga-Mu yang mulia. Terima kasih Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami menyerahkan segala tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami mau serupa dan segama dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau memiliki karakter ilahi di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik semua, Tuhan berkati ya. Bye-bye.